Kalau pada pagi ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memujikan diri. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Hallelujah.
beriman dan percaya kepadamu. Al-Fatihah. Memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan, memberikan kuasa untuk semua. Kamu boleh hadir di tempat ini Tuhan, untuk bersatu memuji membesarkan nama Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sekukan di dalam hidup pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah pada waktu hari ini Tuhan. Pimpin ibadah ini setiap jemaat yang hadir Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami dalam nama pada kuasa yang sangat besar Tuhan. Tuhan Tuhan, bimbing kami Tuhan. Engkau arahkan Tuhan, Tuhan, tunjuk kepada-Mu saja Tuhan, pagi hari Tuhan. Jauhkan pikiran-pikiran kami dari hal yang lain Tuhan. Kami ingin fokus Tuhan kepada-Mu saja Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Itulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini Tuhan bagi saudara kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan untuk mereka ke tempat ini Tuhan dengan selamat Tuhan sampai pulang Tuhan. Pada yang sakit, pada yang problem di rumah Tuhan, melawati mereka Tuhan satu-satu Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah bimbing kami, Engkau sudah lawati kami Tuhan, untuk kami boleh berkumpul dan bersatu di tempat ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang kesulitan Kau berikan kemudahan Tuhan, yang kesusahan berjalan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada hal yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Dari awal kami ke akhir ya Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya saya melakukan kebenaran firman-Mu kepada kami sampai ke malam nanti Tuhan. Karena dengan firman Tuhan Kau mampukan kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik yang berkata sehingga yang musik Tuhan Kau berkata. Seluruh sidang jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau berkata Tuhan. Kiranya kami boleh kembali ke rumah Tuhan. Mendapatkan damai sukacita sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan kami alaskan doa kami yang jauh dari semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkasih. Haleluya. Amin. Dalam Indonesia kita menjadi karya bersama. Bukan kita ada perjalanan terus. Kita boleh mengingat, menghargai pengorbanan daripada Tuhan Yesus.
Tuhan bilang apa ada di dalam hubungan mengenai seperti Daud. Dengan ujian ini ya Raja Daud ya menarik untuk Tuhan ya. Kita menyanyi pujiannya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
siapkan hati kita, kita menyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidup di tangan-Mu. Biarlah dengan firman Tuhan, kehidupan kita boleh dibentuk untuk tetap setia kehidupan Tuhan.
kami, memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada, sehingga kami berhimpun beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami semua. Kami terus serahkan diri kami, bentuklah kami menjadi seturut kehendak-Mu, seturut firman-Mu, disempurnakan hidup kami di dalam Engkau Yesus, bersama Engkau Yesus. Terima kasih kesempatan berharga kami memuji menyembah-Mu, dan saatnya tiba kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar kepada-Mu Tuhan. Engkau guru agung kami, ajari kami firman-Mu, ajari kami kebenaran-Mu, bagai hamba-Mu yang Engkau tugaskan menyampaikan firman, pengajaran kebenaran-Mu. Urapi kami semua oleh Roh-Mu yang memberitakan, yang mendengar, yang belajar firman-Mu. Kami semua diberi pengertian, diberi pemahaman yang dari Tuhan. Jadikan kami selalu menjadi umat yang mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami mau sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat kita beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih karunia kebenaran dari Tuhan. Puji Tuhan. Lewat lagu, pujian, penyembahan kita dihantar ke hadirat Tuhan. Oh, sungguh kita amenkan. Dialah yang sudah pelihara akan hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi sedikit. Minggu yang lalu, hari Senin, sebagaimana sudah diumumkan, saya mengadakan perjalanan ke Jawa Timur. Kemudian saya mampir di tempat pelayanan Gereja Tigor Lampu Bolong. Saya mengunjungi beberapa jemaat bersama Gereja Tigor. Puji Tuhan, saya dikuatkan lewat bercakap-cakap dengan beberapa jemaat. Dan ada satu jemaat sangat berkesan buat saya. Seorang ibu umur 86 tahun. Dia bercakap-cakap tentang Tuhan. Kemudian dia memegang HP, dia berkata, saya suka dengar, suka ikuti, suka dengar pemberitaan firman melalui HP. Ibu yang 86 tahun masih begitu tertarik dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Tuhan tolong kita semua. Seberapa umur yang Tuhan berikan, kita menjadi umat yang semakin tertarik dengan Tuhan dan dengan firman Tuhan. Kemudian saya ikuti penamatan sekolah Alkitab di Batu Malang, dan ada reuni angkatan kami, angkatan 1922 sekolah Alkitab Batu. Ya, rata-rata semua sudah 70-an, ya, ketemu dengan saudara Pak Sutomo, namanya Jansen Lekik, ya, puji Tuhan. Istrinya adik dari almarhumah Ibu Yan, ya, dan kami juga, ya, yang dua-dua itu bersemangat, ya, terus maju dalam melayani Tuhan. Kemudian saya mampir di Tuban, ya, salah satu kecamatan di
kebetulan berbatasan dengan Jawa Tengah, dekat dengan Lasem, tapi masih Jawa Timur. Teman saya ini sudah 43 tahun di tempat tersebut. Teman juga di sekolah kita satu angkatan. Kemudian diajak juga saya mengunjungi beberapa jemaat. Saya ketemu juga orang-orang yang cukup tua. Kemudian dalam ibadah minggu, ibu pertama yang hadir adalah ibu yang tua umurnya. Saya tanya, umur berapa? 81 tahun. Kemudian beribadah, kebetulan duduk di sebelah saya. Begitu bersemangat ibu ini memuji menyembah Tuhan. Dan bersama jemaat, puji Tuhan, itu juga sangat berkesan buat saya. Sehingga hari sebelumnya doa saya, hari Minggu saya mau sampaikan firman apa? Saya mendapat firman, kemudian saya beri judul ya, umur hidup mulia bersama Yesus. Umur berapapun itu akan mulia, itu akan baik jika bersama dengan Yesus. Artinya percaya dan terus percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi perjalanan yang memberkati saya. Waktu berangkat sebenarnya kondisinya tidak cukup baik ya. Tapi puji Tuhan sepanjang perjalanan sampai tiba kembali hari Rabu di Jakarta ya, dalam keadaan baik, sehat ya. Puji Tuhan walaupun cukup lelah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya ya, dalam menjalani hidup ini satu waktu memang lelah, tetapi di dalam Tuhan. Satu waktu ya tidak lelah, tetapi tetap juga di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesempatan pagi ini kita teruskan pembelajaran kita Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Kita sedang belajar apa yang Yesus kehendaki untuk ada dan mengisi hidup kita. Puji Tuhan. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26 kita baca bersama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pengadilannya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Bisa dibantu kecilkan
gemahnya. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat pembacaan kita, Yesus menjelaskan firman dalam Perjanjian Lama dalam konteks Perjanjian Baru. Bahwa Yesus datang bukan untuk menghapus Perjanjian Lama, tapi datang menggenapkan. Artinya lewat kehadiran Yesus, pemahaman Perjanjian Lama dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga disebut sebagai Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru adalah kelanjutan dari Perjanjian Lama, tak terpisahkan. Puji Tuhan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam beberapa bagian firman Tuhan ini kita mau belajar Yesus mengutip Taurat atau Perjanjian Lama, khususnya tentang 10 hukum Tuhan, dikenal dengan dasar kitab atau 10 hukum Tuhan dalam Perjanjian Lama. Itulah landasan kehidupan rohani, kehidupan iman daripada umat Israel, Perjanjian Lama, supaya menjadi pembelajaran bagi semua orang melihat Israel, memperhatikan firman yang dinyatakan Tuhan kepada Musa, kepada Israel. Itu satu pembelajaran. Puji Tuhan. Kita tahu bersama sebagai seorang yang beriman, maka 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 baik sekali untuk menjadi hafalan dalam hidup kita. Yang pertama, nanti saudara baca sendiri, Keluaran pasal 20. Pertama, di sana Tuhan nyatakan, jangan ada padamu ilah atau Allah lain di hadapan hadiratku. Sebab waktu itu banyak ilah, banyak Allah yang dipercayai oleh bangsa-bangsa. Tetapi Allah yang menyatakan diri kepada Musa, kepada Israel, menyatakan dialah satu-satunya Tuhan, Allah yang sesungguhnya, Allah yang menjadikan langit bumi, laut dan dengan segala isinya, Allah yang menjadikan manusia dan yang menafasi manusia sehingga manusia menjadi manusia yang hidup. Puji Tuhan. Yang kedua, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Bisa berbentuk patung, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk benda-benda apa saja, kemudian disembah, dipercayai bahwa itu ada kuasa. Maka Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Sebab Tuhan yang memperkenalkan diri, Dia adalah Tuhan yang mulia. Sehingga jangan sembarangan. Artinya harus berkata apa yang benar.
Yang keempat, hormatilah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana umat Israel berkumpul di Bait Allah untuk beribadah. Hari Sabat itu hari Sabtu. Tetapi dalam perjanjian baru kemudian diubah. Ibadahnya tidak diubah, tetapi harinya, yaitu hari kebangkitan, hari Minggu. Maka kemudian orang percaya, orang Kristen menjadikan hari Minggu hari beribadah. Puji Tuhan. Hukum yang kelima, hormati ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan ingin milik orang lain. Secara lengkap saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 20. Puji Tuhan. Kemudian Yesus mengambil hukum yang keenam, yaitu Yesus berkata, kamu orang-orang yang mendengarkan Yesus waktu itu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, yaitu Israel. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Undang-undang negara kita juga sesuai dengan firman Tuhan ini. Dilarang membunuh, akan dihukum sesuai undang-undang negara. Undang-undang Alkitab juga. Dalam perjanjian lama jangan membunuh. Sebab itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian Yesus menjelaskan lebih jauh. Jangan hanya tertuju kepada pemahaman, pemikiran tentang peristiwa kejadian adanya pembunuhan. Di televisi beberapa waktu yang lalu kita cukup ditayangkan melihat satu peristiwa pembunuhan. Dan kemudian disidangkan dan dihukumlah mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut sesuai hukum negara. Bapak Ibu, saudara sekalian, Yesus dalam menjelaskan mengapa Tuhan melarang adanya pembunuhan antar manusia. Yesus menjelaskan lebih jauh bahwa tidak hanya sejauh peristiwa itu, kejadian itu, tapi Yesus menjelaskan apa yang mendasari peristiwa itu terjadi. Kita membaca ayat 22 dan 23. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada mereka yang mendengar, yang sedang memperhatikan apa yang Yesus ajarkan. Kemudian Yesus mengajarkan, yaitu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum.
Kalau sampai di situ, maka jawabannya Yesus mau tidak boleh marah. Apakah manusia dalam hidupnya pernah tidak marah? Nah, ini pertanyaannya. Apakah manusia dalam hidup ini tidak pernah marah? Bapak Ibu, saudara sekalian, Yesus tidak berhenti di situ. Kalau marah, maka akan dapat hukuman. Tidak bisa ditawar. Yesus berkata begitu. Tapi kita coba belajar terus. Apa yang Yesus maksudkan dengan marah? Marah seperti apa yang Yesus katakan pantas mendapat hukuman? Ayat selanjutnya menyatakan marah seperti apa yang Tuhan tidak inginkan, yang Tuhan tidak berkenan. Dijelaskan, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, harus diadili dan dihukum. Yang berkata kepada saudaranya atau kepada sesama manusia kafir. Selanjutnya, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi marah yang Yesus maksudkan, yang layak mendapat hukuman, apabila dia berkata kepada orang lain kafir, apabila dia berkata kepada orang lain jahil. Artinya dia menghina sesama manusia. Dia mengejek sesama manusia. Tuhan tolong kita semua. Jangan kita punya kemarahan yang akhirnya kita mengejek, kita menghina orang. Sebab manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan mau manusia hormat menghormati, harga menghargai, sebagai sesama insan manusia, sebagai sesama ciptaan dari Tuhan. Tak ada orang yang sama di dalam dunia ini. Semua orang itu mempunyai cirinya sendiri-sendiri. Sehingga dalam negara, kalau di data kita, misalnya kependudukan, kemudian tangan ibu jari kita, kemudian difoto, maka tidak ada orang yang sama. Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada orang yang sama-sama manusia, sehingga tidak sepatutnya sesama manusia itu dihina, sesama manusia itu diejek, sesama manusia itu dipermalukan. Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, ada pemahaman bahwa manusia hidup bukan saja dari pikiran, tapi dari perasaannya, tapi juga dari kemauannya, sehingga manusia ditandai dengan pikiran, manusia ditandai dengan perasaannya,
Manusia ditandai dengan kemauannya. Tak ada yang dapat menyangkal hal itu. Yang namanya manusia ada pikiran. Yang namanya manusia ada perasaan. Yang namanya manusia ada kemauan. Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam perasaan manusia atau suka disebut emosi. Emosi itu tidak berarti negatif. Ada emosi positif, ada perasaan negatif, tapi ada perasaan positif. Bapak Ibu Saudara, misalnya perasaan atau emosi kita senang, ekspresinya senang. Bapak Ibu Saudara, kita menyenangi sesuatu, kita senang. Kalau ada kesusahan, kita sedih, kita susah hati. Itu perasaan kita. Tetapi juga ada waktunya marah. Karena sesuatu yang dia pahami tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu Ibu Ana suka berkata manusiawi. Saya suka menyebut alami. Bapak Ibu Saudara, kita ada perasaan. Kalau senang, kita akan senang. Kalau marah kita ganti dengan tidak suka, maka kalau kita tidak suka, maka kita tidak suka. Begitu. Itu akan nampak dari diri kita. Bapak Ibu Saudara, kita belajar sedikit dari apa yang Yesus sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kemarahan yang Yesus maksudkan patut mendapat penghukuman dari Tuhan, yaitu jika berkata disimpulkan kata kafir, disimpulkan kata jahil, itu adalah kata untuk mencerca, kata untuk menghina. Apa saja kata-kata. Kalau untuk menghina sesama manusia, maka Tuhan berkata di sini bukan hanya dihukum, diadili, tetapi diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya masuk sedikit kepada terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lain ataupun bahasa Inggris. Ada sedikit perluasan kalimat. Ayat 22. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah tanpa alasan yang benar, nah, begitu, marah tanpa alasan yang benar, maka dia patut dihukum. Di sini marah alasan yang tidak benar, yaitu melakukan penghinaan terhadap yang lain. Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai kita punya kata-kata yang tidak patut itu.
mengisi hidup kita, mengisi hati kita, mengisi pikiran dan perasaan serta kemauan kita. Tuhan tolong kita semua. Dan kalau kita marah karena ada alasan yang benar, artinya dia tidak akan menghina orang, dia tidak akan mempermalukan orang, dia tidak akan mengejek orang. Sebab semua manusia sama di hadapan Tuhan, ciptaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya coba lebih cepat. Kita belajar dalam Perjanjian Lama, Tuhan pernah marah dengan Israel karena mereka tidak berpegang kepada firman yang Tuhan sampaikan. Dalam Perjanjian Baru kita juga belajar Yesus pernah marah, bahkan sangat marah ketika Bait Allah dijadikan tempat berjual beli. Yesus membuat cambuk dalam Yohanes pasal 2. Kita membaca di sana. Yesus usir, Yesus pukul. Rumahnya untuk rumah doa, bukan untuk jualan, atau maksudnya mencari keuntungan pribadi secara tidak sepatutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Yesus marah. Kenapa? Tuhan marah, Yesus marah, tapi Yesus mengajar di sini orang yang marah patut dihukum. Tadi sedikit saya sampaikan dalam terjemahan lain dan terjemahan Inggris, yaitu marah yang tidak berdasarkan yang benar. Baik, kita langsung membuka kitab Efesus. Apa yang Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, mulai ayatnya yang ke-24. Atau kita baca dulu ayat 31, 32. Ya, kita baca dulu ayat 31, 32. Kemudian kita mulai dari ayat 24. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Kamu orang percaya. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini apa yang Tuhan mau dihilangkan dari hidup manusia. Kepahitan atau hati yang tercemar oleh ketidakbaikan, kegeraman, itu saudaranya kemarahan, pertikaian itu saudaranya kemarahan, fitnah
itu saudaranya keramahan, saudaranya kemarahan. Tetapi yang Tuhan mau, biarlah kita ramah, penuh kasih, mengampuni. Artinya kita hilangkan ucapan-ucapan yang menghina sesama manusia. Ayat 24. Efesus pasal 4. Dan mengenakan manusia baru. Tuhan ingatkan umat percaya, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa mereka telah diberi pakaian baru atau hidup baru, sehingga dikatakan mengenakan, seperti memakai, mengenakan manusia baru, kehidupan baru. Karena percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya dibaharui dari hari datang kepada sehari. Ayat sebelumnya berkata 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi perlu ada pembaharuan dari hari ke hari, dalam roh, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan itu berarti dalam seluruh hidup kita. Kita mengenakan manusia baru, sifat-sifat baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian di dalam kebenaran, menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi manusia baru hadir menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya kebenaran dan kekudusan menghadirkan kehidupan baru, membaharui kita. Tiap hari kita perlu minta kepada Tuhan, baharui hatiku, baharui pikiran, perasaan dan kemauanku, baharui di dalam kebenaran dan kekudusan. Puji Tuhan. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Maksudnya anggota dari kehidupan baru, kehidupan keselamatan, kehidupan mengikuti kebenaran dan kekudusan yang Tuhan berikan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Tinggalkan dusta. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya hidup yang kita jalani ini ditandai dengan sikap hati, sikap pemikiran, perasaan dan kemauan kita, sikap diri, sikap hidup yang nampak melalui ucapan kita. Ucapan-ucapan kita sangat menentukan. Seperti apa yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 5, mengucapkan kata-kata menghina orang lain, mendapat hukuman yang setimpal. Bukan ringan. Yesus katakan masuk neraka yang menyala-nyala dengan api. Tuhan tolong kita semua. Kita mau beri diri kita untuk berkata benar. Yang benar kita katakan benar, dan itu berarti kalau salah dan salah. Itu juga benar. Kita perhatikan ayat 26 secara khusus. Apabila kamu menjadi marah,
Apabila kamu menjadi marah, artinya orang percaya, orang yang mengenakan manusia baru, orang yang memberi diri untuk dipimpin Tuhan, untuk diisi kebenaran dan kekudusan. Ternyata di sini apabila kamu menjadi marah, artinya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya bisa muncul kemarahan itu dalam hidup kita. Apabila kamu menjadi marah, jadi dalam waktu